Yang kita ketahui kan sekarang berada di sana gitu Pak. Dia berada di sana kan hari-hari belakangan ini aja. Selama dia waktu itu kurun. Yang kita ketahui kan sekarang berada di sana gitu Pak. Dia berada di sana kan hari-hari belakangan ini aja. Selama dia waktu itu kurun waktu dari mulai saya mengantarkan dia ke Jakarta sampai dengan kemarin terakhir saya blow up di media itu masih tidak ada di sana. Itu buktinya saya ada. Buktinya saya ada bahwa dia tidak ada di sana. Tapi mungkin ada niatan baik untuk menjemput dan ngomong baik-baik gitu Pak. Niatan itu ada, sangat ada sekali. Buktinya saya pada saat itu pun meminta bantuan terhadap ibu calon wali kota itu untuk mempertemukan saya dengan Jen. Artinya saya masih berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga itu. Makanya saya minta bantuan terhadap ibu calon wali kota tersebut, dan alhamdulillah pada saat itu ibu calon wali kotanya juga bersedia. Hanya yang tidak bersedianya Jen sendiri. Soal isu perselingkuhan seperti apa Bang? Kalau perselingkuhan itu isunya sebetulnya hanya kecurigaan saja ya. Ini perlu diluruskan saja. Saya tidak menuduh sebetulnya, hanya curiga. Sebagai saya seorang suami dengan kelakuan dia yang sekarang seperti itu menimbulkan kecurigaan terhadap saya. Wajar seorang suami mempunyai kecurigaan sampai ke sana. Kan kalau yang gugatan bulan Januari udah ada omongan belum sih? Gugatan saya belum tahu, cuman kayaknya baru dengar kemarin aja. Kita nunggu aja. Curiganya sendiri seperti apa sih Sudah kan? mengumpulkan bukti mungkin Pak. Kecurigaannya sebagai seorang suami seperti apa? Kecurigaannya, boleh saya menjelaskan lebih Ya, lebih ya? boleh. Oke, saya ini dari pertama aja ya. Dia dari pertama malam kemarin saya dengar bahwa Jen itu diwawancara di salah satu channel itu, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menghubungi sampai detik ini, sampai detik dia diwawancara. Itu sangat jelas. Padahal buktinya tanggal 18, tanggal 17, tanggal 18 saya menghubungi dia. 17, 18 Desember itu saya menghubungi dia. Bisa saya tunjukkan boleh nggak? Boleh. Wawancaranya mana ya tadi? Itu aja ya langsung. Oh ini dia. Ini ada wawancara dia di YouTube. Dia menyebutkan bahwa dia sampai detik ini tidak pernah menghubungi. Saya buktikan bahwa saya tanggal 17, tanggal 18 itu adalah saya menghubungi dia. Ini WA-nya masih saya simpan semua. Teman-teman bisa lihat. Ini ya. Dibacain ya. Ini hari Kamis tanggal 17 Desember. Ya. Kamis 17 Desember. Saya menjawab karena dia waktu itu pernah mau datang ke Bandung. Dia pernah janji mau datang ke Bandung. Kelar pencoblosan, Kamisnya saya ke Bandung. Kita omongin semuanya. Dia janji ya mau ke Bandung. Tapi saya sampai tanggal pencoblosan itu kan tanggal 9. Ya. Anggaplah melar-melarnya tanggal 10 atau nggak tanggal 11 dia harus ke Bandung karena dia sudah berjanji. Ternyata sampai tanggal 17 tidak ada. Saya bertanya, jadi kapan kamu mau ke sini? Katanya mau omongin semuanya. Nah, ini kan checklist 2 biru. Artinya dia baca. Ya kan? Tidak ada respon, tidak ada apa. Saya WhatsApp lagi. Jumat tanggal 18-nya. Ini saya ada. Dan ini juga checklist 2 biru. Artinya dia sudah membaca. Nah, berarti statement dia yang diwawancara di YouTube itu adalah palsu, bohong. Bahwa saya tidak pernah menghubungi dia sampai detik dia di wawancara itu. Artinya dia sudah melakukan pembohongan. Satu. Kemudian yang kedua, ketika tadi kan ada pertanyaan alasan-alasan saya curiga perselingkuhan ya. Pada saat itu hari Sabtu tanggal 5 yang pagi-paginya masih video call, sorenya karena hati saya mungkin naruli seorang suami kali ya, saya Sabtu sore itu berangkat ke Tangerang dengan maksud dan tujuan saya mau ketemu istri saya
sudah 2 minggu ini saya tidak ketemu dengan dia. Nah akhirnya saya berangkat tanpa memberitahukan terhadap dia. Di jalan saya sudah WhatsApp, tapi masuk ke Tangerang itu saya udah WhatsApp, tapi tidak ada respon. Sampai akhirnya saya nyampe di sana, kebetulan pada saat itu saya pakai travel. Begitu sampai di checkpointnya travel itu saya WhatsApp lagi, ternyata nggak ada respon juga. Nah, ketika saya Sherlock, saya sudah di sini, itu sekitar jam 7 atau setengah 8 lah. Itu baru ada respon lagi jam 9 lewat. Namun siang Malam. Saya datang jam 7 sampai jam 8 malam itu standby di checkpointnya travel tersebut. Nah, dia menjawab pada saat itu sekitar jam 9-an itu dia menjawab. Jawabannya bisa kita lihat ya, dan bisa saya ini lagi konfrontir lagi ya. Ini saya buktinya bahwa saya datang ke Tangsel Tanggal 5 Desember ya? tanggal 5 Desember, Sabtu 5 Desember, tanggalnya masih ada. Iya. Tanggalnya Sabtu. Ini aku di Tangerang sengaja datang ke sini. Dia nggak ada ngerespon. Saya mulai WhatsApp itu jam 19.41. Nah, terus dia jawab jam 21.20 setengah 10. Kebayang nggak? 1 jam setengah saya diam nggak ada kabar tanpa sedikit pun dari dia. Nah, dia jawab, ya Allah yang kenapa lagi? Ini lagi di titik terakhir acara penurunan. Dia bilang alasannya traffic uang dan lain sebagainya, sampai saksi bermasalah, kelar kita semua. Please, ini lagi panik. Oke. Terus ada lagi bahasa yang ini pun diamini sama timnya dia, bahwa dia berbicara begini. Kita itu meeting serius, gak ada yang naruh handphone di atas meja. Ngomongin masalah uang saksi yang jumlahnya puluhan M. Semua HP harus di silent. Masa lagi bahas hal teknis terus aku ngebandel sendiri? Jangan malah disalah-salahin. Ini lagi koordinasi saksi yang masih berjubel di rumah bunda. Pening kepala nih. Dan ini pun diamini sama tim yang Jan Salimah. Padahal yang sesungguhnya adalah saya cross check langsung ke ibu calon wali kota tersebut. Saya bertanya, saya tanya ke dia, ini yang tadi saya capture ya, saya kirimin ke ibu calon wali kota tersebut. Ini ada, ini di capturein sama saya. Nah, saya kan nanya, mohon izin bunda, apabila berkenan, bukan. Nah, saya bertanya ke dia bahwa mohon izin bunda, mohon maaf satu lagi yang masih mengganjal di pikiran saya tentang ini tadi yang dia cerita ya, cerita traffic uang dan lain sebagainya bermasalah di saat di titik itu. Apakah betul Jen mengurusi sampai ke sini? Artinya mengurusi uang saksi dan lain sebagainya yang tadi dia bilang alasan nggak mau ketemu saya. Dan dia menjawab, terus terang, tidak pernah sampai di situ mas. Ini jawaban Ibu Aziza. A1 nih ya. Udah gitu, dia, nah, kegiatan, mohon maaf, kegiatan kampanye sudah sejak September dan Jen ikut mulai di bulan November. Tidak terlalu sering bersama. Hanya belakangan menjelang naik sepeda, artinya hanya menemani dia bersepeda. Naik sepeda, ada beberapa kali mewakili bunda seperti Narji dan Ramji, artinya mewakili ibunya tersebut untuk turun ke salah satu dapil tersebut untuk kampanye. Jadi tugasnya hanya sebatas itu. Jadi yang dia sebutkan mengelola uang dan lain sebagainya itu bohong semua. Itu alasan yang dia keluarkan ketika saya datang ke sana. Nah, silakan teman-teman lah bisa menilai itu ya. Kemudian juga di belakang itu setelah itu juga ada masalah dia tidur di sana tadi bertumpuk. Ya kan tadi bisa dibaca ya. Bahwa nggak mungkin nyuruh kamu ke sini sementara kita juga tidur bertumpuk. Oke, saya akhirnya tidak ini. Selang sehari karena saya langsung pulang lagi, selang sehari besoknya
ketika saya di Bandung, saya melihat medsosnya dia. Ternyata yang terjadi adalah Jarno anaknya itu ada di sana. Pada malam itu dia foto-foto dan dia tampilin di medsos. Otomatis saya bertanya dong, kok saya sebagai suaminya yang notabene sudah dewasa, sudah mengerti akan dunia politik, gak bisa datang ke sana, sementara Ano anaknya bisa datang ke sana. Alasannya apa? Alasannya Ano disuruh ke sini untuk membawa ijazah. Dan yang harus tahu semua, jawaban itu ternyata palsu juga. Jawaban itu ternyata palsu. Ternyata Ano anaknya itu datang ke sana disuruh sama dia. Dan pada saat malam itu ternyata tidak tidur di sana, melainkan tidur di hotel bersama Ano, bersama bapaknya Ano, sama ibunya Ano, ibu sambungnya Ano. Jadi yang dia alasan ke saya tidur berdempetan, ternyata tidak. Dia pada saat malam itu adalah tidur di hotel. Nah ini kan pembohongan kembali ya. Nah itu terus yang tadi disebut kecurigaan itu mulai setelah itu dia upload barang-barang lah ya. Nggak tahu saya artikulasi mewahnya seperti apa, tapi menurut saya itu barang mewah. Pertama, banyaklah di media-media sosialnya dia itu ada foto-foto sekian, termasuk salah satunya yang tadi yang saya kecurigaan itu dari mobil itu. Nah, jadi dari situ, dan itu pun saya sebagai suami merasa aneh. Saya tidak memberikan uang, tapi dia bisa beli itu, dia bisa tunjukkan itu semua. Sementara saya tahu isiannya seperti apa. Wajar kalau saya misalkan mempunyai kecurigaan ke sana. Ada siapa ini? Gitu. Nah itu jadi itulah hal-hal itulah yang akhirnya pikiran saya menjurus ke sana, kecurigaan yang tadi berdasar dari cerita-cerita itu menjuruslah ke satu kecurigaan. Saya bukan menunjuk sekali lagi, tapi kecurigaan. Nah itu. Kemudian udah ya itu ya tadi. Ya. Oke kan, artinya siap menunggu atau ingin mengajukan Duluan. Kita menunggu aja ya. Karena saya yang jawab. Jadi soal itu kita menunggu aja, ya kan? Artinya posisi kita pasif aja, silakan aja. Kalau dia ingin mendahului proses dalam hal ini menggugat cerai, ya silakan aja. Pasti kita hadapi, gitu loh, ya kan? Seperti itu katanya mereka mau, ya akan saya gugat di mana PA Jaksel, ya silakan saja. Nah dari Bang Arsyad sendiri kan udah talak 3 juga nih Bang. Ya. Apakah memang menerima sebuah gugatan itu atau memang mempertahankan? Saya sedikit menjelaskan mengenai perceraian ya. Perceraian itu dari pihak mereka berbicara bahwa perceraian itu terjadi di bulan Juli sampai beberapa kali ke bulan November. Kalau talak ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa baru sekarang diangkatnya perceraian, kata cerai itu kenapa baru sekarang? Logikanya harusnya ketika memang saya mengeluarkan talak pada saat itu, dia harusnya keluar dong dari rumah. Kalau dia memang memikirkan bahwa secara agama kita sudah bukan suami istri, kan logikanya begitu ya. Nah, bukannya dari bulan Juli dia keluar dari rumah, kok sampai kemarin Desember, tanggal awal-awal Desember aja kita masih baik-baik. Nah jadi untuk perceraian ini sebetulnya ya tadi kita mau menunggu aja, silakan aja kalau memang begitu ya enggak.